Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala lahu fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, tak henti-hentinya kami mewasiatkan untuk diri kami pribadi dan semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah kapan dan dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya kita pasti tak akan pernah mampu untuk menahan pedihnya siksa api neraka. Maka kita berusaha untuk bertakwa dan kita meminta kemudahan kepada Allah agar kita dimudahkan untuk meraih ketakwaan, sehingga menjadi sebaik-baik bekal bagi kita dalam menghadap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara pokok iman, di antara keimanan yang paling agung dalam syariat Islam kita, ia adalah al-wala wal bara. Al-wala wal bara. Apa itu al-wala? Apa itu al-bara? Al-wala sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, demikian pula al-bara. Al-wala adalah mencintai dan juga memberikan loyalitas. Maksudnya yaitu bahwasanya dalam agama Islam seseorang harus memiliki akidah al-wala wal bara. Seseorang hendaknya memiliki keyakinan bahwasanya dia harus mencintai apa yang Allah cintai. Dia memberikan loyalitas kepada apa yang Allah cintai. Maka cakupan al-wala adalah apa saja yang Allah cintai, maka kita mencintainya. Itu al-wala. Dan al-bara adalah berlepas diri dan membenci serta mengadakan permusuhan, yaitu kita membenci apa saja yang Allah benci, kita memusuhi siapa saja yang Allah musuhi. Itu adalah al-bara. Sehingga cakupan al-wala dan al-bara adalah mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Kemudian saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka akidah al-wala wal bara ini harus ada pada diri seorang muslim agar ia bisa beriman dengan keimanan yang benar. Maka cakupan atau kaitan-kaitan al-wala wal bara, para ulama menjelaskan setidaknya ada empat poin yang harus kita terapkan dalam akidah al-wala wal bara ini. Yang pertama yaitu adalah perkataan. Maka setiap perkataan yang Allah cintai, kita pun mencintainya. Sehingga kita akan mencintai semua ibadah yang Allah cintai. Kita mencintai semuanya. Kita mencintai membaca Al-Quran, kita mencintai zikir, kita mencintai ucapan la ilaha illallah. Demikian pula ibadah-ibadah yang berupa ucapan, kita semuanya mencintainya karena Allah mencintainya. Dan juga kita harus membenci apa saja yang Allah benci. Maka kita pun membenci semua ucapan-ucapan yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Kita membenci ucapan yang dusta. Kita membenci ucapan-ucapan yang mengandung kemaksiatan dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan Islam. Ini yang pertama, yaitu perkataan. Yang kedua yaitu perbuatan.
maka kita mencintai semua yang Allah, perbuatan yang Allah cintai, dan kita membenci semua perbuatan yang Allah benci. Sehingga kita pun mencintai semua ibadah yang berupa perbuatan, baik sholat, puasa, menyingkirkan gangguan dari jalan, membantu sesama kaum muslimin, dan juga selainnya. Dan kita pun membenci semua perbuatan yang Allah benci. Kita membenci semua perbuatan kemaksiatan dan dosa. Itu adalah cakupan dari akidah al-wala wal bara'. Kemudian yang ketiga adalah keyakinan. Maka keyakinan apapun yang Allah cintai, kita pun mencintainya. Dan keyakinan apapun yang Allah benci, kita pun membencinya. Dan Allah mencintai tauhid, sehingga kita pun mencintai tauhid. Kita mencintai bahwasanya peribadan itu murni, benar-benar hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala saja. Dan Allah membenci kekufuran dan kesyirikan. Maka demikian pula kita membenci segala macam jenis kekufuran dan kesyirikan. Kemudian yang keempat, yaitu adalah orang. Maka semua orang yang Allah cintai, kita pun mencintainya. Dan semua orang yang Allah benci, kita pun membencinya. Sehingga kita mencintai sesama kaum muslimin. Kita mencintai orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman dicintai oleh Allah. Dan kita membenci kekafiran, kita membenci orang-orang kafir, karena orang-orang kafir dimurkai, dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akidah yang harus ada pada diri seorang. Dia membenci karena Allah, dan dia juga mencintai karena Allah. Kemudian akidah al-wala wal bara' ini sesungguhnya ia memiliki kedudukan yang sangat agung dalam agama Islam. Yang pertama, bahwasanya akidah al-wala wal bara', cinta dan benci karena Allah, ia adalah termasuk bagian terpenting dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut, jauhilah berhala, jauhilah segala yang disembah selain Allah. Yakni kita beribadahnya kepada Allah, kita mencintai beribadah kepada Allah, dan kita membenci seluruh peribadan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, kedudukan akidah al-wala wal bara', cinta dan benci karena Allah, yaitu bahwasanya akidah al-wala wal bara' adalah ikatan iman yang paling kuat. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani, dan hadis ini disantumkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis As-Shahihah. Nabi SAW pernah mengatakan, "Awsaqumurul iman al-mu'alatu fillah, wal mu'adatu fillah, wal hubbu fillah, wal bughdu fillah." Ikatan iman yang paling kuat adalah memberikan loyalitas karena Allah, dan memberikan permusuhan atau memusuhi karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Maka apabila seorang dia telah kokoh dalam hatinya keimanan, keyakinan atas akidah al-wala wal bara' ini, dia akan mencintai semua yang Allah cintai, dan dia akan membenci semua yang Allah benci. Baik itu berupa ucapan, perbuatan, keyakinan maupun orang. Kemudian yang ketiga, kedudukan akidah al-wala wal bara' dalam syariat Islam, yaitu bahwasannya orang yang berkeyakinan, berakidah, dia membenci karena Allah dan mencintai karena Allah, dia akan merasakan manisnya keimanan. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW pernah mengatakan, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila seseorang ada pada dirinya 3 perkara ini, dia akan merasakan lezatnya keimanan. An yakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaihi min ma siwahuma. Yang pertama adalah bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. An yakuna an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah.
Yang kedua yaitu seorang dia mencintai orang lain, dia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga yaitu wa yakrahu an ya'uda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafa finnar. Dia membenci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Ini yang ketiga. Kedudukan akidah al-wala wal-bara dalam syariat Islam yaitu bahwasannya orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dia akan merasakan manisnya keimanan, dia akan merasakan lezatnya keimanan, sehingga dengan kelezatan keimanannya yang dia rasakan, dia akan dengan senang hati, akan dengan sukarela, akan dengan bahagia ketika dia mampu menghambakan diri kepada Allah SWT saja. Kemudian yang keempat yaitu bahwasannya orang yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Adalah Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau pernah mengatakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat. Yaitu ketika matahari didekatkan di atas kepala manusia, sedekat-dekatnya 1 mil di atas kepala manusia, kala itu manusia kepanasan, maka Allah SWT akan menaungi 7 golongan orang ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya adalah warajulun ahabballah yaltaqiyani, yaitu 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Dia bertemu karena Allah dan dia pun berpisah juga karena Allah. Maka orang yang mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, dia akan mendapatkan naungan di hari kiamat ketika tidak ada naungan kecuali naungannya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kita sebagai orang-orang Islam harus dan wajib untuk meyakini ini, untuk berakidah dengan akidah al-wala wal-bara, yaitu kita mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Allah SWT telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 51, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin bagi kalian. Sesungguhnya sebagian mereka adalah aulia, mereka adalah sebagian dari sebagian yang lainnya. Mereka adalah penolong bagi sebagian yang lainnya. Kemudian Allah SWT juga telah berfirman di dalam surat Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kalian tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka saling mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Bahkan meskipun mereka itu adalah bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, ataupun keluarga mereka. Jadi orang yang beriman, mereka akan membenci siapa saja yang Allah benci, meskipun mereka adalah orang-orang terdekat di antara mereka. Inilah akidah al-wala wal-bara yang harus kita yakini sebagai orang-orang yang beriman, sebagai hamba Allah yang mencintai Allah, yang mencintai Rasulullah. Kita pun mencintai apa yang Allah cintai dan kita pun membenci apa yang Allah benci. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa beriman kepadanya hingga akhir hayat kita dengan keimanan yang benar, yang sempurna, sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aku hadzal qaula astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah
wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakal ummata ala nahjatil bayda lailuha kanahriha la yazighu anha illa halik. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, maka telah kita ketahui bahwasannya mencintai karena Allah dan membenci karena Allah adalah kewajiban kita sebagai orang yang beriman. Maka sesungguhnya cinta karena Allah dan benci karena Allah, al-wala wal bara, itu memiliki hak-hak yang harus kita penuhi. Maka di antara hak al-wala, di antara hak atau konsekuensi ketika kita mencintai karena Allah yaitu di antaranya adalah kita harus mencintai orang-orang yang beriman. Kita mencintai kalimat la ilaha illallah. Kita mencintai orang-orang yang mengucapkannya dari kalangan kaum muslimin. Kita saling tolong-menolong di antara kita. Kita menjaga kehormatan kaum muslimin. Dan kita pun berhijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Demikian pula kita dalam mengamalkan konsekuensi dari cinta karena Allah, yaitu bahwasannya kita harus mencintai semua yang Allah cintai dan kita laksanakan dengan penuh konsisten dan kekokohan. Kemudian hak-hak al-bara, maka al-bara berlepas diri karena Allah, membenci apa yang Allah benci, juga memiliki hak-hak yang harus kita penuhi. Di antaranya adalah kita harus berlepas diri dari kekufuran, kita membencinya, termasuk juga kita membenci penganut-penganutnya. Maka kita membenci orang-orang kafir karena mereka adalah orang-orang yang Allah benci. Demikian pula kita juga harus menjauhi, menyerupai mereka dalam kekhususan mereka, baik kekhususan perkara dunia mereka ataupun kekhususan perkara agama mereka. Demikian pula kita tidak boleh merayakan perayaan mereka. Tidak pula kita dibolehkan untuk mengucapkan selamat atas hari raya mereka, karena mereka adalah orang-orang yang Allah benci. Perayaan-perayaan mereka juga dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita pun juga harus berbeda dengan mereka. Dalam kekhususan mereka, kita tidak boleh untuk ikut-ikutan. Kemudian juga di antara hak-hak al-wala, di antara hak-hak al-bara, yaitu kita tidak memulai mengucapkan salam kepada mereka. Kita tidak memulai mengucapkan salam kepada mereka. Maka itulah di antara hak-hak al-bara yang harus kita penuhi. Kemudian saudara-saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka dengan keyakinan inilah, dengan pengamalan dari akidah al-wala wal bara inilah, cinta dan benci karena Allah, sungguh kita umat Islam akan menjadi mulia. Kita akan menjadi mulia ketika kita berbeda dengan orang-orang selain Islam. Justru kita akan menjadi hina ketika kita mengikuti jalan-jalannya orang-orang di luar Islam. Bahkan kita apabila menyerupai mereka, apabila kita mengikuti mereka, kita akan menjadi seperti mereka. Kita akan menjadi orang yang hina. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Dan adalah Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan dalam riwayat Imam Al-Hakim, "Kunna adallu qaumin fa'azzanallahu bil Islam famahma natlubul izza bighairi ma azzanallahu bihi adallana Allah." Dahulu kita adalah orang-orang kaum yang paling hina, paling rendah. Kemudian Allah SWT memuliakan kita dengan Islam. Maka siapa saja yang mencari kemuliaan selain dengan Islam yang telah menjadikan kita mulia, pasti Allah akan menghinakannya. Dan benar-benar Umar radhiyallahu anhu bersama para sahabat Nabi yang masih hidup bersama beliau,
benar-benar mereka telah merasakan buktinya. Ketika mereka beriman, ketika mereka mencintai karena Allah dan membenci karena Allah serta mengamalkan konsekuensinya, Allah memuliakan mereka. Lihat bagaimana dua imperium besar kala itu, Romawi dan Persia, takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Bahkan kekuasaan kaum muslimin membentang luas di berbagai penjuru dunia, sampai kuda-kuda kaum muslimin, kaki-kaki kuda kaum muslimin menginjakkan kaki di negeri Spanyol, meraih kejayaan. Demikian pula kerajaan Islam membentang jauh ke timur hingga ke daratan Cina. Benar-benar ketika mereka mencintai karena Allah, membenci karena Allah, Allah telah akan memuliakan mereka. Lalu Islam bagaimanakah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika kita mengamalkannya kita akan menjadi mulia? Islam yang dimaksud oleh beliau adalah Islam yang beliau di atasnya bersama para sahabat beliau. Ia adalah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, kemudian diamalkan oleh para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Itulah Islam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kalian. Ia adalah Islam yang murni, ia adalah Islam yang diajarkan Rasulullah SAW, diamalkan oleh para sahabat beliau. Islam yang murni dari penambahan dan kekurangan, Islam yang murni dari segala macam bentuk kesyirikan dan kebid'ahan. Itulah Islam yang akan menjadikan kita mulia. Dan inilah akidah al-wala wal-bara yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sampai Allah SWT membuktikannya dalam firman-Nya, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad utusan Allah dan orang-orang yang bersamanya, yaitu para sahabat, mereka sangat keras terhadap orang-orang kafir dan mereka saling berkasih sayang di antara sesama kaum muslimin. Itulah Islam yang akan menjadikan kita mulia. Tidak ada kemuliaan kecuali dengan kita kembali kepada Islam, dengan kita mengamalkan agama Islam, dengan kita menjadikan Islam itu sebagai hukum, sebagai panutan, sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan mengikuti teladan Rasulullah SAW dan para sahabat beliau dalam mengamalkan, mendakwahkan dan membela agama Islam ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Allahumma rfa'anna al-waba'a wal bala'a. Allahumma aslih umara'ana waj'alhum minal muttaqin waj'alhum minal muttaqin waj'alhum minal muttaqin. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah.